Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Mulai dari Farel, hadir ya. Fatih, hadir ya. Faki, hadir ya. Nabila, hadir ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, bagaimana sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, tentu saja harus siap dan harus semangat ya anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Ada yang tahu apa itu badan usaha? Ya, badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis yang tujuannya mencari laba atau keuntungan. Macam-macam badan usaha dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, badan usaha menurut lapangan usahanya. Yang pertama ada badan usaha agraris atau pertanian, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang pengolah tanah, misalnya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya ada badan usaha perniagaan atau perdagangan, yaitu badan usaha yang dalam usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang aslinya. Selanjutnya ada badan usaha industri, yaitu badan usaha yang dalam usahanya mengolah bahan mentah atau bahan dasar menjadi barang jadi. Selanjutnya, badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha yang dalam usahanya menggali, mengambil, ataupun mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia. Selanjutnya ada badan usaha jasa, yaitu badan usaha yang dalam usahanya memberikan atau menyewakan jasa kepada orang lain ataupun badan lain. Contohnya, perusahaan transportasi, asuransi, dan bank. Selanjutnya ada badan usaha menurut pemilik modalnya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada badan usaha milik negara, yang kedua badan usaha milik daerah, yang ketiga badan usaha milik swasta, dan yang keempat ada koperasi. Selanjutnya ada badan usaha berdasarkan bentuk hukum atau tanggung jawab anggotanya, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada badan usaha yang pemiliknya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh harta benda yang diikutsertakan dalam badan usaha ataupun pribadinya. Yang kedua ada badan usaha yang pemiliknya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diikutsertakan dalam badan usahanya saja. Selanjutnya ada badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaan tenaga mesin dan tenaga manusia. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada badan usaha dengan perusahaan modal intensif atau padat modal, yaitu badan usaha yang dalam kegiatan produksinya banyak menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia. Selanjutnya ada badan usaha dengan perusahaan tenaga intensif atau padat karya, yaitu badan usaha yang dalam kegiatan produksinya lebih mengutamakan tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara. Bentuk-bentuk BUMN, yang pertama ada perusahaan umum atau Perum, merupakan perusahaan milik negara yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum, baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi. Contohnya, Perum Perumahan Nasional atau Perumnas. Selanjutnya, ada perusahaan perseroan atau Persero, merupakan badan usaha negara berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Persero bergerak pada salah satu bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba dan keuntungan. Contoh badan usaha ini adalah PT Pertamina, PT Telkom, PT Garuda Indonesia, dan PT Bank Negara Indonesia. Selanjutnya ada badan usaha milik daerah atau BUMD, merupakan badan usaha yang dikelola dan didirikan oleh pemerintah daerah. Modal seluruhnya atau sebagiannya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan karena modal dimiliki oleh pemerintah daerah. Direksi perusahaan daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD daerah setempat. Selanjutnya ada badan usaha milik swasta atau BUMS, merupakan badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta yang modalnya kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh swasta, baik perseorangan, kerjasama beberapa orang maupun umum ataupun publik. Tujuan utama BUMS adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yaitu suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh.
terhadap resiko dan kegiatan perusahaannya. Contohnya, perusahaan perseorangan adalah penginapan, pembelian cengkeh, pabrik penggilingan padi, dan sebagainya. Selanjutnya, firma adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan satu nama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CP, merupakan suatu persekutuan yang terdiri atas beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modalnya saja. Dalam CP, salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab tidak terbatas. Anggota yang lain bertanggung jawab terbatas hanya terhadap utang-utang badan usaha sesuai dengan besar modal yang dimasukkannya. Jadi, badan usaha ini merupakan campuran antara persekutuan orang dan persekutuan modal. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT, merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari atau terbagi-bagi atas saham-saham. Saham ini adalah tanda penyertaan modal kepada PT pemegang saham yang selanjutnya disebut persero, hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diserahkan. Selanjutnya ada koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan diadakannya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas koperasi berasaskan kekeluargaan. Hal ini berarti dalam menjalankan usaha berlaku ketentuan-ketentuan seperti yang terdapat pada kehidupan keluarga. Segala sesuatu dikerjakan secara bersama dan untuk kepentingan bersama. Seperti halnya dalam suatu keluarga, pekerjaan yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan anak-anak itu berbeda. Akan tetapi hasilnya selalu ditunjukkan untuk kepentingan seluruh keluarganya. Landasan Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945 dan berdasar atas asas kekeluargaan pasal 2 yang berlandaskan sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan struktural. Yang ketiga, landasan mental. Yang keempat, landasan operasional. Landasan ideal merupakan dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi. Landasan struktural berarti tatanan kehidupan masyarakat Indonesia diatur menurut undang-undang. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945 pasal 33 ayat 1. UUD NRI tahun 1945 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Landasan mental merupakan setia kawan dan kesadaran kepribadian. Setia kawan adalah solidaritas dan kesediaan saling membantu yang menjelma dari kerjasama dan kekeluargaan. Landasan operasional, ketentuan-ketentuan operasional yang harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab di koperasinya. Selanjutnya ada sumber permodalan koperasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi para anggotanya melalui berbagai usaha. Untuk memulai suatu usaha diperlakukan modal. Sumber modal ini terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity, yaitu modal yang berasal dari anggotanya sendiri. Modal sendiri terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Selanjutnya ada modal pinjaman. Modal pinjaman untuk mengembangkan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Mungkin itu yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya, kalian membuat kelompok diskusi untuk mendiskusikan materi mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi.
Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setiap kelompok maju satu persatu. Baik, mulai dari kelompok 1, silahkan. Ya, presentasi telah dilaksanakan, pembelajaran telah dilaksanakan. Selanjutnya, jangan lupa baca dan pahami materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Materi pembelajaran berikutnya yaitu persamaan dasar akuntansi, maka dari itu kalian harus pahami dan baca materi tersebut. Selanjutnya, Ibu memberikan tugas kepada kalian di halaman 44 di buku paket mengenai badan usaha. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.